keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau menyatakan kekuatan kuasa-Mu di dalam ujian penyembahan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Kami menolak segala roh yang bukan datang daripada Tuhan, baik itu kuasa roh kegelapan, kuasa iblis, kuasa kelemahan, kuasa sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Di tempat ini kelepasan terjadi, mujizat terjadi, dan kami yakin Tuhan Yesus memberkati ibadah kami, jamaah seluruh hidup kami dan seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang hari ini berkumpul di rumah-Mu. Persatukan kami dalam satu roh, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup kami, dan biarlah ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau mengurapi pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan juga hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, juga yang ambil dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau mengurapi semuanya. Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang membawa korban ucapan syukur, yang membawa korban persembahan persekutuan milik Tuhan, dan seluruh yang kami persembahkan. Engkau memberkati semuanya, sebab kami mengucap syukur. Berkat itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk kami selalu berterima kasih dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami membuka dan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih kembali berdiri. Kita kembali akan sambil pujian sukacita yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung dan bersama
suka-sukamu Tuhan. Yang bisa joget-joget ya, boleh ya. Ya. Ya, mari kita bersukacita ya di dalam Tuhan. Kehancuranmu, amin. Haleluya, boleh bertepuk tangan, amin. Kehancuranmu, para Tuhan, kehancuranmu, para Tuhan, kehancuranmu, para Tuhan. Yete kita kehancuranmu, amin.
sekarang Tuhan kami Tuhan berikan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, biarlah persembahan ini boleh menjadi lebih baik berbaharu untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, apapun itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri.
bersyukur Kau memberikan waktu yang indah bagi kami untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terimalah segala pujian kami, terimalah segala penyembahan kami, terimalah hidup kami. Dan Engkau melihat hati kami rindu akan Engkau, hati kami haus akan kuasa jamaah-Mu, terlebih firman-Mu ya Tuhan. Firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami Yesus. Kami tidak mengizinkan ada kuasa-kuasa lain yang merintangi kami pada saat kami mendengar firman-Mu. Itu sebabnya kami bersatu hati kami, takkin kami tolak enyahkan kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Enyah dari tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus berkuasa, urapi hamba-Mu, urapi kami jemaat-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu, dan Roh Kudus, Engkau menyatakan pribadi Kristus, dan hadiran kuasa surga menjamah kami semua, sehingga kami bersukacita di dalam Engkau, dan kami berkemenangan, dan kami menikmati betapa indahnya kasih dan segala berkat yang telah Kau nyatakan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, Dia sangat baik, Dia sungguh amat baik. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 44. Perikop di sana, air sumber hidup. Air sumber hidup. Haleluya. Kita baca ini firman Tuhan yang bersama-sama saja ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi ia tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara,
kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, beberapa minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, ya, bahwa Yesus pada saat dia memulai pelayanannya, ia membuktikan dan memberikan tanda-tanda kepada orang Yahudi atau orang Israel, umat pilihannya, bahwa dia adalah Sang Mesias yang datang ke dalam dunia. Dan tanda-tanda itu menyertainya dengan segala mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan Alkitab mencatat tidak ada satupun di antara manusia yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, di mana orang-orang yang sakit disembuhkan, baik orang yang sakit akibat kuasa setan, kuasa iblis, baik orang yang sakit akibat penyakit, atau memang orang yang cacat dari sejak lahir, semua dipulihkan Yesus. Orang-orang yang kerasukan semua dilepaskan oleh Tuhan. Pada saat mereka mendengar perkataannya dan percaya, dan mujizat-mujizat itu terjadi. Jadi semua orang bersuka cita. Tetapi ada kelompok-kelompok yang marah. Yang marah itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang yang mempunyai kedudukan di rumah ibadat orang Yahudi, para imam-imam kepala, orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama. Sehingga hampir setiap kali Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, setelah itu mereka mengumpulkan pemimpin agama dan mereka merumuskan bagaimana caranya untuk menyingkirkan Yesus atau untuk membunuh Yesus. Nah, itu terjadi. Dan dengan segala macam cara mereka untuk mencari alasan bagaimana Yesus ini dapat mereka tangkap dan dapat mereka adili untuk dihukum mati. Dengan jebakan-jebakan, baik pertanyaan-pertanyaan, baik mereka juga membawa orang-orang sundal yang ketangkapan berbuat sundal, lalu dibawa kepada Yesus dan dikatakan, bagaimana pendapatmu tentang perempuan yang bersundal ini? Kalau menurut hukum Taurat, maka orang seperti ini harus kita rajam dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus menjawab mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Maka silahkan dia melempar orang ini dengan batu. Dan semua orang tidak dapat berdalih, saudara. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Dan Yesus juga berkata kepada orang-orang yang dihadapkan kepadanya, dan ia berkata, pulanglah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Sama orang yang sakit yang dikatakan 38 tahun lumpuh yang ada di Serambi Salomo itu, di Serambi di Bait Allah, di pintu domba dikatakan. Dan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan yang lebih buruk lagi menimpa kepadamu. Amin, saudara. Jadi Yesus menghendaki kalau kita percaya kepada Yesus, apapun keadaan kita ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Amin. Sebab dia adalah yang diutus dari surga, yang diutus oleh Bapa. Bahkan berkali-kali dia menjelaskan kepada orang Yahudi, dia adalah anak Allah. Dan apa yang aku lakukan itu bukan dari diriku sendiri, tetapi
Dia yang mengutus aku, dialah yang bekerja di dalam aku. Amin, saudara. Dan mereka semakin tidak mengerti akan hal ini. Nah, itulah sebabnya sehingga imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memerintahkan kepada yang penjaga bait Allah, perwira-perwira itu, ya, supaya bagaimana caranya mereka harus menangkap Yesus. Dan demikian juga kepada orang-orang lain. Jika mereka tahu di mana Yesus berada, kasih tahu pada mereka supaya Yesus ditangkap. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya sehingga kita melihat ada beberapa kali Yesus mengadakan menyingkir dari antara orang banyak. Amin, saudara. Bukan dia takut kepada mereka, tidak, tetapi dia juga berpikir pemberitaan Injil juga harus disampaikan kepada di tempat-tempat yang sepi, orang-orang yang terpencil. Seluruh daerah itu harus dijangkau. Nah, itu sebabnya di dalam pelayanan Yesus, saudara, ada tempat-tempat yang belum dia jangkau, dia utus baik itu 12 murid. Ada tempat-tempat yang akan dijangkau banyak lagi, maka dia utus juga 70 murid untuk memberitakan Injil kepada mereka dan untuk melepaskan setiap orang yang terikat dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan ia juga memerintahkan kepada mereka, memberi kuasa kepada mereka untuk membangkitkan orang-orang mati. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya berita Injil di seluruh tanah Yudea atau di seluruh umat pilihan Tuhan Israel itu tidak ada satu tempat yang tidak dijangkau oleh berita Injil Yesus. Amin, saudara. Sebelum Yesus menyerahkan diri untuk disalib, untuk dianiaya dan untuk mati. Sebab untuk itulah dia datang ke dalam dunia, yaitu siap untuk menderita dan mati di salib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, ya. Dan waktu puncak perayaan Hari Raya Punduk Daun di sini, iya, Hari Raya Punduk Daun. Maka setelah itu kan Hari Raya Paskah. Jadi di Hari Raya Punduk Daun dan Yesus ada di bait Allah. Dan pada saat itu juga penjaga-penjaga bait Allah yang juga diperintah oleh pemimpin agama Yahudi untuk menangkap dia itu hadir di sana. Dan saya percaya ada juga orang-orang Farisi yang pemimpin-pemimpin agama Yahudi juga di bait Allah itu. Kenapa pemimpin-pemimpin itu tidak menangkap dia? Karena bukan wewenang mereka yang menangkap Yesus adalah penjaga-penjaga ataupun dikatakan dari keamanan, sebab Yesus kan dipersalahkan. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, waktu itu Yesus berdiri dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Nah, berseru ini saudara bukan hanya memberitakan secara pelan, tapi dengan suara yang nyaring, supaya apa? Didengar oleh orang banyak semua. Saya tidak tahu dulu apakah pengeras suara. Saya kira tidak ada pengeras suara pada saat itu. Tapi Yesus dengan suara seruan yang keras, dia berkata kepada mereka, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin, saudara. Dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin, saudara. Yang haus datang kepadaku, Yesus katakan, dan minum. Yang percaya seperti kitab suci katakan. Artinya di dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, dalam kitab Mazmur juga, dalam kitab yang dipegang oleh bangsa Yahudi itu.
Sudah ada tertulis. Siapa yang percaya kepada Yesus, katakan, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kita ingat pada saat Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, ya, di Yohanes pasal yang ke-4, ya. Kalau kita lihat di situ, Yesus merasa haus. Yesus merasa lapar, sebab mereka harus melewati daerah orang Samaria, ya. Dan pada saat itu dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke kota membeli makanan. Tetapi ada seorang perempuan Samaria datang ke sumur Yakub, ya, di luar kota Samaria itu untuk menimba air. Dan Yesus berkata kepadanya, ayat yang pasal 4 ayat 7 itu, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, ya kan? Air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Rupanya air hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus. Coba kita baca lagi di dalam pasal 7 itu ayat yang ke-8, 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin, saudara. Jadi air hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan yang akan menjadi sumber mata air di dalam setiap kehidupan orang percaya yang terus-menerus mengalir dan memancar keluar, itu adalah Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus. Saya selalu menyampaikan kepada kita semua, dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan siap akan masuk penghukuman kekal, yaitu kematian kekal, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada kita dalam 3 pribadi. Tetapi tunggal. Amin.
Sebab kalau dia datang hanya dalam bentuk Bapa, maka semua orang akan binasa. Tetapi untuk menyelamatkan, dia menyatakan dirinya dalam pribadi anak, yaitu Yesus sang anak. Dalam karya penyelamatan, anak yang dilahirkan, dia juga anak manusia, dia juga anak Allah. Dia tanpa dosa. Itu bedanya dengan kita. Ya, sebab dia dari Roh Kudus. Dia dilahirkan dari Roh Kudus, oleh Roh Kudus, ya, dalam kuasa Roh Kudus. Tapi itu dia dikatakan kudus. Untuk apa dia memang dia harus menampakkan diri dalam tubuh manusia, ya, supaya dia merasakan bagaimana hidup manusia yang dalam dosa, manusia yang hina. Jadi Tuhan bukan hanya dalam kemuliaan, saudara, tapi untuk menyelamatkan dia harus menjadi manusia yang berdosa. Dia merasakan bagaimana dia terhina, dilahirkan di kandang, bagaimana dia hidup di dalam keluarga yang miskin, yang tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Tetapi disitulah dia menyatakan diri untuk merasakan hidup bagaimana yang kita rasakan. Ada pujian itu kan, semua yang ku rasakan engkau juga merasakan. Jadi manusia yang dirasakan manusia semua dirasakan oleh Yesus. Tapi belum tentu manusia merasakan perasaan orang lain, belum tentu. Tetapi Yesus semua merasakan. Bahkan Yesus tahu segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri manusia. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan semua manusia. Dia tahu. Amin, saudara. Itulah kasih karunia Allah, kasih yang besar dan dari Allah, sehingga dia mengambil rupa manusia dan sama sebagai seorang hamba. Ya, dia mau merasakan. Tetapi di dalam dia Allah Trinitas itu ada, Roh Allah berkuasa atas dia, sehingga pekerjaan Allah itu dikerjakannya dengan ya kasih karunia, kuasa yang besar. Itu sebabnya orang tidak bisa masuk di akal manusia. Tetapi itu dikerjakan di dalam Yesus untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia adalah sang juru selamat yang diutus untuk keselamatan dunia ini. Amin, saudara. Orang-orang berdosa. Nah, saudara, rupanya karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan kuasa dari surga, itu yang membuat kebencian pemimpin-pemimpin agama. Nah, kalau demikian nantinya habislah semua orang percaya kepada Yesus dan orang tidak lagi mendengar kita. Lalu bagaimana kita hidup? Siapa yang menggaji kita? Yang menggaji pemimpin-pemimpin agama itu kan jemaat, umat. Nah, kalau tidak ada orang lagi siapa? Bahkan mereka katakan, wah, Bait Allah ini akan dirampas nanti oleh orang Roma. Lalu kita bagaimana? Nah, saudara-saudara, itu sebenarnya alasan mereka. Coba kalau semua orang percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada Yesus, tidak ada yang merampas Bait Allah. Bahkan mereka mempermuliakan Tuhan di mana saja. Amin, saudara. Kita lihat kan kerajaan Roma yang dahulunya anti kepada Taurat, hukum Taurat, dan orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi karena mereka percaya kepada Yesus, akhirnya ya ada kerajaan Roma, kan Katolik Roma itu malah dibangun semegah-megahnya untuk memuliakan Yesus. Amin, saudara. Nah, itu jadi yang ditakuti. Bahkan kalau semua bangsa ini mempermuliakan Yesus, saya melihat kita akan percaya dan tidak ada yang saling merampas dan saling menyakiti. Amin, saudara. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan.
itu tidak benar. Jadi hanya tuduhan mereka karena mereka hidup dalam daging, keinginan daging, bukan menurut keinginan roh, keinginan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dan Yesus menyatakan setelah selesai dia, maka Allah dalam pribadi yang lain akan datang, yaitu yang akan diberikan oleh Yesus, yang diutus oleh Bapa. Makanya Yesus katakan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Amin. Kapan Roh Kudus itu dinyatakan? Tadi kalau Yesus sudah dimuliakan, artinya Yesus sudah kembali ke surga. Setelah selesai karya penyelamatan, salib Yesus, dia bangkit. Pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Hari yang ke-50 Roh Tuhan tercurah. Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara. Jadi semua pribadi, 3 pribadi. Bapa, pribadi Bapa. Yesus pribadi Kristus, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Tetapi ketiganya ini satu. Amin, saudara, satu. Tidak bisa dipisahkan. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu dan merencanakan segala penciptaannya, segala program, ya, dunia dan dunia akan datang, di situ Sang Anak ada, Roh Kudus ada. Jadi sama-sama. Tetapi yang nampak pada saat itu Bapa. Pada saat Yesus juga melakukan karya penyelamatan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, membuktikan dia sebagai Mesias. Yesus katakan, Bapa ada di dalam aku, ya, dan Roh Allah juga ada di dalam aku. Jadi bersama-sama bekerja. Yang nampak adalah pribadi Yesus. Demikian juga Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Amin. Yang diberikan kepada setiap orang percaya itu pribadi, saudara, pribadi. Di mana tempatnya? Yaitu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus katakan, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, adalah tempat Roh Kudus. Itu sebabnya hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Amin, saudara. Amin. Kalau kita mencemarkan diri kita kepada cara hidup dunia, pada cara hidup lama, maka Roh Kudus berduka dan akhirnya dia mundur keluar dari kita. Dan kalau Roh Kudus keluar dari kita, maka roh-roh dunia mengincar saudara akan masuk. Tetapi selama Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, Roh itu lebih besar dari segala roh dalam dunia, sebab dia Allah. Amin, saudara. Allah. Itu sebabnya, ya, dia lebih berkuasa. Dan bagaimana caranya supaya kita hidup berkemenangan? Ya, di dalam Tuhan. Maka Roh Kudus itu kita berikan dia tempat dalam hidup ini dan berotoritas sepenuhnya dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, kalau dia berotoritas memimpin kita, maka kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah itu akan nyata di dalam kita. Amin. Sebab ia menyatakan pribadi Yesus dan dia juga menyatakan pribadi Bapa. Amin. Dan bagaimana caranya supaya kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu? Di sini kita melihat bagaimana Yesus katakan, ya, bagaimana Yesus katakan ayat yang ke-37 tadi. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itu air hidup Roh Kudus. Jadi untuk kita memperolehnya, maka kita harus memiliki hati, jiwa yang haus datang kepada Yesus. Amin. Makanya kan ada pujian, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Ada kerinduan.
Kalau kita melihat dalam kitab nabi-nabi, mereka orang-orang yang Roh Allah bekerja luar biasa dalam mereka. Mereka mempunyai prinsip, saudara-saudara. Siang malam aku merindukan Engkau, ya Allah. Aku haus, jiwaku rindu Engkau. Nah, itu sebabnya siang malam tempat tidurku digenangi oleh air mataku. Karena begitu aku rindu Engkau. Aku haus Engkau. Amin, saudara. Ini yang dicari oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya dia menerima roh yang daripada Allah, yaitu pribadi ilahi itu. Haus, rindu akan Tuhan. Orang yang rindu akan Allah, saudara, hatinya ini tidak pernah lepas dari penyembahannya kepada Allah. Dimanapun dia berada, entah dia ada di rumah, entah dia sedang bekerja, terlebih pada saat ini dia bisa bersekutu dengan Allah. Orang yang bersekutu dengan Allah dan punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, jangan heran kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, mereka karena roh Allah bekerja luar biasa, mereka bisa diangkat hidup-hidup oleh Allah naik ke surga. Sebab begitu besar roh Allah yang bekerja padanya. Dia menyembah Tuhan. Kita melihat Elia, dia sering naik ke bukit, tujuannya untuk menyembah Allah, rindu akan Allah. Nyatakan diri Tuhan, nyatakan hadirat. Tapi suatu ketika roh Allah katakan, kamu pergi beritakan firman kepada umat itu, kepada bangsa itu, kepada raja itu. Dia pun pergi. Jadi otoritas dalam kehidupannya adalah roh Allah. Amin. Haleluya. Nah, demikian juga hendaknya hidup kita sebagai orang percaya. Sebab ini dikatakan firman Tuhan, ini dikatakan kitab suci, ini yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada semua atau kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Oleh roh yang Allah ada pada mereka, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Setan-setan itu tidak berdaya atas mereka. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka menyembah bukan bahasa manusia, tapi bahasa roh di dalam diri mereka. Bagi mereka, memang orang yang penuh Roh Kudus, tanda pertama mereka berbicara dalam bahasa-bahasa roh seperti yang diberikan oleh roh. Kalau roh itu menjadi memberikan karunia bahasa itu kepada mereka, mereka setiap saat berjumpa dengan hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, mereka juga berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dalam mereka berdoa. Dan apa yang dikatakan oleh roh itu, dia sesuai dengan isi hati Allah, sebab dia adalah Allah pribadi itu sendiri. Dia berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Saudara, betulkah engkau percaya? Adakah hatimu haus, lapar, rindu, datang kepada Yesus? Entah di tempat yang saudara katakan, di sini aku menyembah Engkau Tuhan. Di sini aku mengagungkan Engkau Tuhan. Bahkan di tempat tidurku ini, aku genangi dengan air mataku. Sebab begitu aku haus, begitu aku rindu Engkau.
siang malam aku memuliakan Engkau. Amin. Ini yang dicari. Dunia ini tidak lama lagi hilang lenyap, saudara. Rumah seindah bagaimanapun yang kau bangun itu tidak bisa kau tempati lagi. Pada saatnya nanti itu semua akan hilang oleh api dosa. Manusia ini hanya memikirkan hidup yang sementara ini. Tetapi Tuhan merancangkan kita di dalam Yesus bukan untuk hidup sementara yang sia-sia, tetapi untuk hidup yang kekal. Amin, saudara. Hidup yang kekal artinya baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang, kita ada dalam rancangan kemuliaan Tuhan. Amin. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan, saya selalu katakan kepadamu, adalah sebesar apa Allah mempercayakan rohnya kepadamu. Ini Roh Kudus. Itulah hidup kekal. Tapi kalau orang tidak menghormati Roh Kudus, maka dia tidak punya keselamatan. Sebab Roh itulah yang membawa masuk surga, yang mengubah hidup yang fana, yang membangkitkan tubuh yang rusak dengan tubuh kemuliaan. Ini begitu. Amin. Ini penting ya dalam kehidupan kita. Nyatakan kerinduanmu akan Tuhan, datanglah kepada Yesus, sembahlah. Saya tidak tahu, saudara. Kalau saya terus terang, kalau saya menyembah Tuhan 1, 2 jam, 3 jam itu sedikit rasanya. Betapa indahnya dalam hati. Haleluya. Waktunya akan datang dan sudah tiba. Yesus katakan, penyembah yang benar adalah penyembah Allah dalam hati yang hancur, hati yang rindu, haus akan Tuhan. Itu orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya memikirkan dunia dan segala kesibukan dunia saja, itu orang bodoh kata firman Tuhan. Walaupun hartanya banyak, tetapi akhirnya dia tidak pernah menikmati itu, sebab jiwanya akan masuk ke dalam siksaan. Tetapi hanya orang lain. Ia kan hanya orang bodoh. Tapi orang yang memuliakan Tuhan, apapun yang saudara hadapi, kau tidak hadapi sendiri. Tetapi ada pribadi yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi kamu mengenal dia. Yesus katakan, karena dia ada di dalam kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ayat yang selanjutnya bagaimana Yesus kata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi roh Allah itu bukan hanya ada di dalam hatinya, tetapi itu akan mengalir menjadi aliran air hidup. Baik itu melalui perkataan yang saudara utarakan, baik melalui bagaimana sikap pembaharuan Allah terjadi padamu, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, amin saudara. Itu yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Sebab hidup yang orang percaya kepada Tuhan bukan karena dirinya, tetapi karena Roh Kristus yang ada padanya, yang akan menuntun dia, yang akan memimpin dia. Amin saudara. Jadi haus, lapar, percaya kepada Yesus. Yesus katakan, dan Yesus katakan, hiduplah dalam kasih. Amin. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan perintahku.
Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Ia memberikan Roh Kudus kepada. Roh itu akan menyertaimu. Roh itu akan memimpin kamu, Yesus katakan. Dan jika engkau setia dalam perintahku, maka kasihku kutambahkan kepadamu. Dan Bapa juga mengasihi engkau. Aku pun akan menyatakan diriku kepadamu melalui Roh Allah yang didapat. Dan bukan hanya aku, tetapi kami, Bapa, aku, dan kami akan bersama-sama dengan engkau, menyertai engkau. Ada pribadi Bapa, Yesus, dan otoritas Roh Kudus berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam Yohanes pasal 14. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kerinduan kita kepada Allah bukan hanya sesaat, tapi terus menerus. Ya, percaya kita kepada Allah, kita buktikan dengan kita hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan? Seperti Yesus katakan, bukti aku hidup dalam kasih Bapa, aku melakukan segala perintah Bapa. Maka demikian juga engkau membuktikan kasihmu kepadaku, maka engkau melakukan perintah. Apa perintah Yesus? Hiduplah dalam kasih. Kasihlah sesama, kasihlah orang yang membenci kamu. Jadilah berkat bagi semua. Amin, saudara. Sebab Allah rindu bahwa semua orang diselamatkan. Siaplah menjadi alat bagi Tuhan. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan. Nah, waktu mendengar perkataan ini kita melihat orang-orang tadi yang mau menangkap Yesus, saudara-saudara, mereka tidak punya kuasa untuk menangkap Yesus. Mereka tidak berani, dikatakan di dalam ayat yang ke 44 itu, ya. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Karena apa? Karena ada dalam otoritas kuasa yang besar. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Dan kalau kita baca selanjutnya, mereka pun melaporkan hal itu kepada imam-imam, kepala pemimpin agama yang memerintahkan mereka. Apa yang mereka katakan? Tidak pernah kami mendengar perkataan seperti orang itu, seperti Yesus, yang begitu berbicara dalam kuasa yang besar. Orang-orang Farisi katakan, kenapa? Apakah kamu percaya kepada penyesat itu? Tetapi Nikodemus sudah menasihati mereka. Amin, saudara. Dialah Allah. Sudah kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Dan Yesus melihat kerinduan hati kita. Manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Adakah yang haus? Adakah yang rindu? Adakah yang dengan percaya dan siap melakukan apa yang diperintahkan? Glory Yesus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Saat ini dia menjamah. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatimu. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini.
curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 katakan isi hatimu kepada Bapa, kepada Yesus Kristus yang ada di dalam hadiratnya saat ini, dan Roh Kudus yang menjamah engkau, Roh Kudus yang memenuhi engkau, Roh Kudus yang berotoritas, dan Roh Kudus yang menyatakan pribadi Yesus bagimu, yang menyatakan kuasa Bapa bagimu. Make it seem to be, make it doesn't seem to be, it's all with the cloud. Yang dikatakannya adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang percaya, dan orang-orang percaya itu dan tanda-tanda menyertai mereka. Yesus katakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apapun yang terjadi, racun maut, ular, berbisa, dan segala macam, tidak ada yang dapat mencelakakan mereka. Mereka ada dalam kekuatan, kuasa, otoritas, dan Allah berhadir di dalam. Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Saya diminta Bapak nulis sebagaimana benar. Oh Yesus, ya
Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah setiap hati kami Bapa. Ubahlah hati kami Tuhan menjadi yang baru. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang merestorasi setiap hati kami. Ubahlah setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami selalu berpaut kepada Engkau. Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami. Engkaulah menjadi terang buat kami. Ya Bapa, ya Aba, Kau Allah kami yang luar biasa. Setiap hari kami melewati hari-hari kami Tuhan. Bila Roh-Mu yang mengalir dalam hati kami Tuhan, yang menerangi setiap jalan kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, kami selalu berpaut kepada Engkau Bapa. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Engkau pengharapan bagi kami Bapa. Ya Bapa ya. Glory Yesus. Bila Roh-Mu mengalir setiap hati kami, bila Roh-Mu mengalir dan mengalir, Glory Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanan Tuhan, Bapak Gembala kami dan keluarganya. Kau berikan roh hikmat buat dia Bapa, kesehatan buat dia. Dan juga Bapa kami berdoa juga buat umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa buat kami. Kau lingkupi kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir bersama kami. Mungkin dalam kesibukan dan pekerjaan yang lain. Kau berkati mereka Tuhan. Kau sertai dalam perjalanan mereka. Kau sertai dalam setiap kegiatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bila Roh-Mu mengalir setiap hidup kami Bapa. Kau berkati bangsa dan negara kami. Kau berkati setiap pelayanan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua. Kau berkati setiap pelayan-pelayan yang melayani kami saat ini Tuhan. Baik pemimpin pujian, singer, dan pemain musik. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau pakai mereka yang luar biasa. Kau berkati jari-jari mereka, tangan mereka, urapi dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu. Kau yang berotoritas setiap kami Bapa. Jangan biarkanlah kami terlena. Jangan biarkanlah hidup kami tergoda oleh bisikan iblis. Bila Roh-Mu yang mengalir dalam hati kami, yang menerangi kami, yang menuju jalan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati mencintainya, yang
Hidup kami bergantung hanya oleh kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakan, ikatkan kasih-Mu semakin kuat di dalam kehidupan kami. Dengan bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudus berkuasa atas pribadi demi pribadi, atas segala pergumulan kami, atas segala doa kami, atas segala persoalan dan masalah yang kami hadapi. Kami tidak menghadapinya sendiri, tetapi Engkau yang berotoritas Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Entah mereka yang baru hadir bersama-sama kami, yang kena tugas, kena pekerjaan, kena perjalanan mereka sementara ada di daerah ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati perjalanan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka yang jauh, dan Engkau melindungi, memelihara, dan Engkau ada bersama mereka, kasih-Mu untuk selama-lamanya. Demikian juga jemaat semua ada dalam kuasa berkat Tuhan, ada dalam kuasa kasih Yesus. Engkau tidak mengizinkan ada kuasa lain, ada tanda lain yang mengganggu, yang merancang yang tidak baik atas kehidupan kami, sebab kami milik-Mu Yesus. Oleh sebab itu, jamah kami semua, lepaskan kami semua, sembuhkan kami semua, pulihkan kami semua, dan berikan kepada kami Tuhan rancangan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dunia tidak menjadikan yang baik, tetapi Tuhan Engkau memprogramkan yang terbaik dalam kehidupan kami umat-Mu. Itu sebabnya Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati pekerjaan dan mata usaha seluruh jemaat-Mu, baik mereka sebagai ya Tuhan petani, sebagai pekebun, sebagai pensiun, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, para pengusaha, sebagai buruh upahan, di mana saja mereka bekerja, di situ Tuhan akan memerintahkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh bersukacita sebab Tuhan memberkati. Demikian juga dalam kegiatan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bukan hanya kami sendiri jemaat yang kami nikmati, tetapi ada hamba-hamba Tuhan. Waktu mereka kerwil dan akhir acara mereka, kami boleh bersama-sama. Itu sebabnya kami memberkati jemaat, supaya kami bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan di dalam Tuhan, dan Engkau memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari berkat-Mu kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah keadaan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu keadaan semua. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, kelurahan, pedesaan, RT, RW, dusun, di mana umat berada. Engkau memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau beri kerukunan, Engkau jauhkan dari segala virus penyakit, dari rancangan orang-orang jahat dalam bentuk apapun. Engkau sudah enyahkan, tetapi Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu Engkau limpahkan, sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Semua ada dalam berkat Tuhan. Inilah kehidupan kami, tubuh jiwa dan roh kami, semua kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, ada dalam kuasa-Mu Tuhan, ada dalam berkat-Mu dan ada dalam otoritas-Mu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Kita dipermuliakan untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur, kami berterima kasih, menerima semua berkat-berkat Tuhan dan damai sejahtera Allah yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya.